Assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya. Baik dulur, pada kesempatan kali ini ya, seperti biasa saya akan memberikan video edukasi tentang dunia persapian. Jadi ini mumpung saya semangat dalam membuat video edukasi tentang dunia persapian. Nanti kalau mungkin saya bisa menyelingi ya di beberapa video saya, agar tidak jenuh kalian nontonin video saya yang setiap hari itu kayaknya tuh emang sedikit mengkerutkan dahi. Itu tandanya kalian serius ya dalam memahami atau mempelajari edukasi yang sudah saya sampaikan. Baik dulur, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya angkat di sini adalah cara mengatasi sapi penakut ya, agar setiap IB atau kawin suntik itu bisa langsung jadi. Oke dulur, sebelum saya lanjut seperti biasa saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, silahkan subscribe dulu, like-nya, dan jangan lupa share kepada dulur-dulur yang lain agar bisa mendapatkan edukasi seperti teman-teman. Oke dulur, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya ngelihatin ya cara menanganin sapi yang di sini bukan gesit ya, tapi juga bukan galak, tapi tipikal sapi ini tuh takut ketika dipegang ya saat mau dilakukan IB atau kawin suntik ya. Nah, ciri-ciri sapi takut ketika kita deketin, pertama kali kita pegang keluhnya dia akan sedikit mundur. Nah, jadi gini, ketika teman-teman mau meng-IB ada 2 orang ya, jadi kalau ada temennya gitu, itu usahakan kalau sapinya itu terlihat kayak berontak gitu ya, usahakan tali keluhnya itu sejajar dengan kepala ya, atau bahkan lebih tinggi dari kepalanya, dengan jarak ikatan paling pendek dengan pangkal ikatan. Usahakan jangan terlalu kendor ya, jadi posisi talinya keluh tadi lebih tinggi atau sejajar dengan kepala, atau lebih tinggi pun sebenarnya nggak apa-apa. Terus keluhnya itu dipendekkan. Jadi gini, gambarannya ketika kalian memegang tali keluhnya sapi yang sedikit agak gesit atau galak tadi ya, bukan galak sebenarnya, cuma agak gesit aja, itu kalian tarik aja tali keluhnya, itu tarik ya, dipepetkan kepada ris ya, atau biasa tiang ya, tiang itu kalian pepetkan di situ. Nah, itu kalian pepetkan aja sejajar, jangan agak ke bawah, tapi sejajarkan dengan tinggi dari kepalanya itu. Oke dulur, semakin pendek semakin bagus ya. Artinya sekiranya usahakan mepet dengan pangkal ikatan. Alasannya begini, sapi itu pusat gerakannya itu ada di kepala. Ketika kepalanya sapi gerak ya, dia gerakannya itu berasal dari tulang bahu. Tenaga utama sapi itu tumpuannya ada di bahu depan sama di kepala. Tapi bahu depan sapi itu mengikuti dengan ritme kepala. Artinya ketika kepalanya menoleh, maka dia tenaganya akan diporsir ke sebelah kaki kanan ya, atau saat menoleh ke kiri dia tenaganya akan diforsir ke sebelah kaki kiri. Jadi ketika sapi kalian diikat yang begitu kuat ya, dengan keadaan tali lebih tinggi atau setara dengan kepalanya, maka kepalanya tidak akan gerak ya. Ketika kepala sapi tidak gerak, maka pundak depan akan mengikuti dan tenaga yang dikeluarkan tidak akan bisa maksimal. Kalau sudah seperti itu, kemudian tinggal tali karungnya ya, kita tarik ke belakang ya. Namun kalau sapi yang dideketin kok takut ya, jangan sekali-sekali ditalikan paten ke tempat kencangan ya, atau ke tiangnya. Lalu usahakan yang megang tali ini adalah orang yang biasa memegang sapi ya, atau ya minimal kalian sendiri jika kalian bernyali tinggi. Dan juga pegangnya adalah dengan cara tali diulur mengikuti sesuai dengan gerakan sapi kalian. Misal sapi gerakannya nganan ya, diikutin saja nganan ya. Misal sapinya geraknya ke kiri ya, diikutin saja ke kiri. Jadi misal nanti yang terjadi enggak kayak gitu ya, biasanya si sapi nanti dia akan semakin takut. Ketika si sapi semakin takut ya, maka di sini sebenarnya tumpuan tenaganya ada di tubuh bagian depan, dan juga akan tetapi kaki belakangnya masih bisa bergerak ya, walau gerakannya itu masih setuk ya,
di satu posisi saja. Misal kalau di kanan ya di kanan saja, kalau di kiri ya di kiri saja. Ketika si sapi masih bergerak ke belakang ya, di mana kaki belakang itu gaya keseimbangannya rendah. Karena bagian sapi yang depan tadi sudah dikunci ya, otomatis dia akan gampang roboh ya, atau gampang ambruk istilah Jawanya. Nah, dengan cara mensiasatinya tali tambang tadi ditarik melingkari ke tubuh sapi ya, dengan keadaan tali yang diulur ya, jadi tidak dipatenkan tapi diulur itu agak dikendokan ya, bahasa Jawanya itu dikendokan. Kalau misal yang pegang tenaganya kok enggak kuat ya, maka talinya bisa dilingkarkan ke suatu tiang ya, tapi jangan ditali pati atau ditali paten ya, dengan tujuan ketika sapi gerak maka bisa diulur ya. Nanti kalau sudah tenang ditarik lagi seperti itu. Jadi kondisi sapi itu benar-benar nyaman ketika kalian deketin ya. Itu contoh kalau ketika sapi yang takut sama kita. Tapi kalau ciri-ciri sapi yang super galak ya, atau yang berani sama kita ya, saat kita deketin dia sudah bengis duluan ya. Kalau sudah bengis kayak gitu, kita harus benar-benar safety mengkondisikannya. Terus untuk sapi bengis berjenis indukan, ini ada dua cara untuk bisa menjinakkan sapi tersebut. Yang pertama, dengan cara yang saya sebutkan tadi. Untuk tipikal sapi bengis juga bisa, dan untuk sapi yang berani juga bisa. Tapi harus lebih proper lagi. Harus benar-benar dilingkar kuat ya. Kalau misal kalian itu memang terbiasa memegang sapi, ya itu saja diteruskan. Jadi siapa saja yang kira-kira di situ udah terbiasa, ya itu aja yang dipakai ya dulu. Tapi kalau misalkan nggak biasa pegang sapi ya, kalian ya cari saja orang lain yang bisa membantu kalian memegang sapi kalian yang sedikit agak berontak gitu ya dulu. Terus yang kedua, dengan cara didekatkan dengan pedet atau anaknya. Karena sapi atau indukan itu mempunyai rasa keibuan atau animal welfare-nya tinggi. Sehingga sapi indukan itu saat dipisahkan dari pedetnya, indukan sapi akan lebih takut ketika jauh sama pedetnya. Sehingga si indukan sapi tadi akan semakin panik. Ketika panik, hipotalamus tadi dia akan berpikir adrenalinnya itu akan dinaikkan. Ketika adrenalinnya dinaikkan, dia akan semakin panik. Sehingga detak jantung pun juga akan naik. Begitulah cara untuk menangani sapi indukan yang begitu gesit ya, atau yang begitu takut atau galak atau takut terganggu dengan kondisinya. Itu yang kedua, masalah kita bahas dari pedetnya. Untuk yang ketiga, ini dari teman-teman ada yang tanya, Mas, sapi saya setelah birahi baru beranak 2 bulan, apakah boleh langsung diIB-kan ya? Ini menurut saya pribadi ya, ini saya akan bahas ketika ada teorinya. Untuk menurut saya pribadi, dengan teori pedoman saya itu boleh diIB-kan. Walaupun baru birahi pertama kali atau kedua kali, akan tapi ya dengan catatan ya. Ini harus garis bawahi, kandungannya sudah dinyatakan kering, sehat, dan lendirnya berwarna bening. Itu saja. Kita akan bahas lebih lanjut ya tentang lendirnya berwarna bening. Artinya kandungannya itu sudah bersih, sehat, tandanya nafsu makan semua bagus, tidak ada panas, demam, infeksi, dan lain-lain. Terus kering. Tandanya kandungannya saat dipegang sudah tidak ada rasa bengkaknya. Ketika mau diIB pas dirogoh ya, nanti akan terasa. Pada saat itu nanti petugas akan bilang A, B, C, dan seterusnya. Tapi umumnya ketika sapi habis lahiran, umur pedet sudah 1,5 bulan ya, itu biasanya kandungan sudah pulih total. Dengan catatan kalau sapi dengan keadaan sehat walafiat ya dulur ya. Tapi dalam keadaan yang sapi kurang sehat itu biasanya belum sembuh total. Itu untuk yang ketiganya. Untuk jawaban selanjutnya, sesuai pedoman literatur itu bisa minimal 3 kali birahi.
Yang keempat baru boleh di IB, pedoman umumnya seperti itu. Karena pedoman umum di literatur atau hasil penelitian itu, mereka mengambil acuan dari rata-rata, bukan dari 1 atau 2 ekor. Meski di beberapa ekor ada yang kasus pedetnya baru berumur 1 bulan, lalu indukan sudah birahi kedua kalinya dan sudah boleh di IB. Alasannya boleh di IB karena seperti yang saya katakan di awal, karena kandungannya sudah kering ya, sudah bagus, lendirnya berwarna bening. Lain halnya kalau terjadi infeksi, seperti lendirnya kok masih keruh ya, berbau amis, terus suhu tubuhnya kok lagi demam, nafsu makan turun, dan lain-lain, banyak faktor-faktor lainnya. Maka sebaiknya jangan di-IB-kan dahulu. Ketika sesuai pedoman literatur ya, atau hasil penelitian yang lain yang mengambil rata-rata, itu memang untuk pengambilan IB-nya setelah lahiran, yaitu 3 kali setelah birahi. Jadi misal setelah lahiran bulan Januari, tanggal 1, nanti selang 21 hari ya, 3 kalinya yang ke-21 hari, yang keempat kali baru boleh dilakukan IB. Normalnya itu seperti itu kalau sesuai dengan literatur ya. Tapi kalau menurut saya, lihat kondisi. Kalau misal kondisinya itu bagus, mumpuni, sehat walafiat, ya enggak apa-apa. Karena dengan semakin mengulur pendek waktu IB, itu akan mempercepat kelahiran capaian kita. Yang setahun sekali itu bisa lahir 1 pedet. Bahkan saya pernah menemukan sapi di bawah 2 tahun sudah beranak 2 pedet ya, dengan mengambil interval seperti itu. Jadi akhirnya yang waktu interval normalnya secara hitung-hitungan aslinya itu 9 bulan 10 hari sehabis lahiran ya. Otomatis kalau birahi ketiga kali, yang keempat kali baru di-IB-kan. Berarti genap 1 tahun si indukan baru boleh di-IB. Artinya si pedet sudah umur 2,5 bulan ya. Kalau kayak gitu kan kita punya kerugian waktu ya. Jadi tidak direkomendasikan ketika kita indukan dan posisi kandungannya itu belum sehat total ya. Jadi pastikan sehat total baru boleh di-IB seperti cara kedua tadi. Baiklah dulur-dulur, itulah sharing sedikit ya ilmunya, semoga bisa memberikan manfaat ya, atau sedikit wawasan buat teman-teman yang mungkin menghadapi kasus yang seperti ini. Baiklah dulu gitu aja, jangan lupa ya sebelum saya tutup, like-nya, share, dan subscribe ya, biar teman-teman yang lain juga mengetahui ilmu tentang ini. Baiklah dulu gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum, bye-bye.